Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Yasa Habibudin dan teman-teman saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah analitika data yang membahas tentang machine learning. Adapun topik pembahasan atau poin-poin pembahasannya, yang pertama itu definisi machine learning, yang kedua tipe machine learning yang meliputi supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforced learning. Yang ketiga itu langkah-langkah dalam proyek machine learning. Keempat, alur kerja machine learning. Kelima, tools and framework untuk machine learning. Yang keenam itu adalah kesimpulannya. Yang pertama saya bahas itu definisi machine learning. Apa sih machine learning itu? Machine learning adalah ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan algoritma machine learning untuk memperoleh data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Misalnya, ilmuwan data dapat melatih aplikasi medis untuk mendiagnosa kanker dari gambar sinar X dengan cara menyimpan jutaan gambar yang dipilih dan diagnosis yang sesuai. Yang poin kedua yaitu tipe machine learning yang meliputi supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforced learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning melibatkan pelatihan model pada kumpulan data berlabel di mana setiap contoh terdiri dari data masukan dan label keluaran yang sesuai. Tujuannya adalah agar model mempunyai pemetaan antara masukan dan keluaran sehingga memungkinkan model membuat prediksi terhadap data yang tidak terlibat secara akurat. Supervised learning adalah kategori pembelajaran kumpulan data berlebar untuk melatih algoritma guna memprediksi hasil dan mengenai pola. Di samping kanannya itu ada gambaran atau ilustrasi. Supervised learning ada label data, terus kita sortir labelnya, masukkan ke mesin, terus ada di tes datanya, outputnya itu ada prediksinya. Lanjut kita ke kedua, unsupervised learning. Supervised learning adalah salah satu teknik dalam machine learning di mana model dibiarkan belajar sendiri untuk menemukan pola dan struktur dalam data yang tidak memiliki label. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari supervised learning di mana data pelatihan memiliki label yang jelas untuk membimbing model. Unsupervised learning memberikan kita kemampuan untuk mengungkap informasi berharga dari data tanpa harus tahu apa yang sedang dicari sebelumnya. Ini ada gambaran ilustrasinya supervised learning. Kita ke yang tiga, semi supervised learning. Semi supervised learning dapat diartikan sebagai salah satu jenis pembelajaran mesin dengan melibatkan data dalam jumlah kecil hingga sangat besar, baik data dengan label maupun tanpa label. Machine learning ini bukan ketika data memiliki label yang kurang sesuai, begitu juga data dengan yang tidak memiliki label. Anda akan memerlukan banyak waktu untuk memberikan label pada data tersebut. Dengan
adanya pembelajaran semi-supervised, proses pengolahan data akan lebih mudah berkat ketersediaan algoritma. Di samping kanannya ada gambaran dan ilustrasinya. Kita yang terakhir yaitu reinforced learning. Reinforced learning adalah proses training dari model machine learning untuk membuat serangkaian keputusan atau decision dalam lingkungan yang tidak pasti dan berpotensi kompleks. Agent software belajar untuk mencapai suatu tujuan atau goal. Dalam reinforced learning, kecerdasan buatan menghadapi environment seperti game atau permainan komputer melakukan trial and error untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan buatan diberi reward atau penalti atas tindakan yang dilakukannya untuk dilakukan mencapai apa yang diinginkan programmer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan reward total sebanyak mungkin. Ini contoh ilustrasi atau gambaran kerja reinforced learning untuk machine learning. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Zainuddin. Saya akan membahas langkah-langkah dalam proyek machine learning. Baiklah, langsung saja ke pembahasan berikut, yaitu langkah-langkah dalam proyek machine learning. Nomor 1, mengumpulkan data. Jadi langkah pertama dalam proyek machine learning adalah mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, karena data tersebut akan memengaruhi hasil model Anda secara langsung. Data yang baik adalah data yang relevan, mengandung sangat sedikit nilai yang hilang dan berulang, serta memiliki representasi yang baik dari berbagai kategori atau kelas yang ada. Jadi langkah pertama itu mengumpulkan data, dan yang paling penting yang ini yang langkah pertama dalam proyek machine learning, Anda harus memastikan bahwa data yang Anda kumpulkan berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Data yang baik juga harus mencakup variasi yang cukup untuk mewakili berbagai kemungkinan yang muncul dalam penggunaan model di dunia nyata. Yang kedua yaitu mempersiapkan data. Jadi ada beberapa untuk menyiapkan data, yaitu kumpulkan semua data yang Anda miliki dan mengeceknya. Yang kedua yaitu membersihkan data untuk menghapus data yang tidak diinginkan, nilai baris dan kolom yang hilang, nilai duplikat, konversi tipe data, dan lain-lain. Ketiga, memvisualisasikan data untuk memahami strukturnya dan mencari hubungan antara berbagai variabel dan kelas yang ada. Yang keempat, memisahkan data yang dibersihkan menjadi dua set pelatihan dan set pengujian. Set pelatihan adalah set tempat model Anda belajar. Jadi langkah kedua ini melibatkan proses pembersihan dan transformasi data untuk memastikan data dalam kondisi optimal sebelum digunakan untuk melatih model. Jadi Anda perlu memeriksa data untuk kesalahan, menghapus atau memperbaiki data yang hilang, dan mengonversi data ke format yang sesuai. Visualisasi data membantu dalam memahami struktur dan hubungan antar variabel, yang akhirnya data harus dibagi menjadi set pelatihan dan set pengujian untuk memungkinkan evaluasi kerja model secara adil. Untuk langkah yang ketiga yaitu memilih model. Di dalam model pembelajaran mesin menentukan keluaran yang Anda dapatkan setelah menjalankan algoritma pembelajaran mesin pada data yang dikumpulkan. Penting untuk memilih model yang relevan dengan tugas yang ada. Selama bertahun-tahun, ilmuwan dan insinyur mengembangkan berbagai model yang digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi, regresi, prediksi, dan lain-lain. Selain itu, Anda juga harus melihat apakah model Anda cocok untuk data numerik atau kategorikal dan memilih yang sesuai. Jadi memilih model yang tepat adalah langkah krusial dalam proses machine learning. Model harus dipilih berdasarkan jenis, data, dan tugas yang ingin diselesaikan seperti klasifikasi,
regresi, atau prediksi. Ada berbagai algoritma yang dapat digunakan, dan memilih yang paling sesuai akan meningkatkan kinerja model secara signifikan. Yang keempat yaitu melatih model. Pelatihan adalah langkah terpenting dalam pembelajaran mesin. Dalam pelatihan, Anda meneruskan data yang telah disiapkan ke model pembelajaran mesin untuk menemukan pola dan mempelajarinya. Hal ini mengizinkan model pembelajaran dari data sehingga dapat menyelesaikan tugas yang ditetapkan. Seiring waktu dengan pelatihan, model menjadi lebih baik dalam memprediksi. Jadi pada langkah keempat ini, proses pelatihan melibatkan penggunaan set pelatihan untuk mengajarkan model cara mengenali pola dalam data. Model menggunakan data ini untuk menyesuaikan parameter internalnya sehingga dapat memprediksi hasil dengan lebih akurat. Jadi pelatihan yang baik memastikan model mampu menangani data baru dengan efektif. Untuk langkah yang kelima yaitu mengevaluasi model. Setelah melatih model, Anda harus memeriksa kinerjanya. Hal ini dilakukan dengan menguji performa model pada data yang sebelumnya tidak terlihat. Data ini disebut dengan set pengujian yang Anda pisahkan dari data pelatihan. Jika pengujian dilakukan pada data yang sama yang digunakan untuk pelatihan, Anda tidak akan mendapatkan ukuran yang akurat karena model sudah terbiasa dengan data tersebut dan menemukan pola yang sama di dalamnya seperti sebelumnya. Ini akan memberikan Anda akurasi tinggi yang tidak proporsional. Jadi pada langkah kelima ini, evaluasi model adalah langkah untuk mengukur seberapa baik model bekerja pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ini dilakukan dengan menggunakan set pengujian yang terpisah dari set pelatihan. Evaluasi yang baik juga memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja model di dunia nyata. Untuk langkah yang keenam yaitu penyetilan parameter. Setelah Anda membuat dan mengevaluasi model Anda, lihat apakah kinerjanya dapat ditingkatkan dengan cara apapun. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan parameter dari variabel dalam model yang biasanya diputuskan oleh programmer. Pada nilai tertentu dari parameter akurasinya akan maksimal. Penyetilan parameter mencakup menemukan nilai-nilai ini. Jadi pada langkah ke-6 ini, penyetilan parameter yaitu proses mengoptimalkan parameter model untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi ini melibatkan mencoba berbagai kombinasi parameter untuk menemukan konfigurasi yang memberikan hasil terbaik. Untuk langkah yang terakhir yaitu nomor 7, membuat prediksi. Yang pada akhirnya Anda dapat menggunakan model Anda pada data yang tidak terlihat untuk membuat prediksi secara akurat. Jadi setelah langkah ini, nomor 7 itu langkah terakhir, setelah model dilatih, dievaluasi, dan dioptimalkan, model siap digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Ini adalah tujuan akhir dari proyek machine learning, di mana model memberikan wawasan yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan poin 4 tentang alur kerja machine learning. Nah, apa sih alur kerja machine learning? Di sini dijelaskan bahwa alur kerja machine learning yaitu untuk mengembangkan dan mengolah model siap produksi. Anda harus menyelesaikan tahapan berikut. Tahapan pertama, cari dan siapkan data Anda. Yang kedua, kembangkan model Anda. Yang ketiga, latih model Anda pada data, model melatih, menyesuaikan hiperparameter, dan mengevaluasi model akurasi. Yang keempat, deploy model Anda yang telah Anda latih. Yang kelima, kirimkan permintaan prediksi ke model Anda. Di sini tertera 2 prediksi, yaitu prediksi online dan prediksi batch. Yang keenam, pantau secara prediksi berkelanjutan. Yang ketujuh, mengolah model secara versi model Anda. Nah, di sini tahapan ini adalah bersifat iteratif. Anda mungkin perlu melakukan evaluasi ulang dan kembali ke langkah. Anda harus memiliki akses ke kelompok besar data pelatihan yang menyertakan atribut disebut fitur DML yang ingin Anda dapat menyimpulkan diprediksi berdasarkan fitur lainnya. Misalnya, Anda ingin model Anda memprediksi harga rumah sebagai promo. Mulailah dengan kumpulan besar data yang menjelaskan karakteristik rumah di area tertentu, termasuk harga promo setiap rumah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tool dan framework machine learning. Tool machine learning. 1. Microsoft Azure adalah layanan cloud
terkelola sepenuhnya yang diciptakan untuk memberdayakan ilmuwan dan pengembangan data dalam membangun, menyebarkan, dan mengelola siklus hidup proyek pembelajaran mesin mereka dengan lebih cepat dan lebih percaya diri. Kedua, ada Amazon SageMaker. Amazon SageMaker adalah layanan terkelola sepenuhnya yang dirancang untuk membangun model pembelajaran mesin dan menghasilkan prediksi pengembangan dapat memanfaatkan platform untuk membangun, melatih, dan menerapkan model mesin pembelajaran mereka dalam skala besar dalam suatu lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE. Menggunakan serangkaian alat seperti notebook, debugger, profil, pipeline, MLOps, dan banyak lagi. SageMaker juga mendukung persyaratan tata kelola melalui kontrol akses yang privasi dan transparansi atau proyek pembelajaran mesin Anda. Yang ketiga, ada ML besar. BigML adalah platform pembelajaran mesin berbasis cloud, dapat dikonsumsikan, dapat diprogram, dan dapat diskalakan. Itu dibuat pada tahun 2011 atau 12 untuk kelancaran pengembangan, penerapan, dan pengelolaan tugas mesin pembelajaran seperti klarifikasi, regresi, perkiraan waktu, analisis klaster, pemodelan topik, dan banyak lagi. Platform ini menawarkan berbagai layanan melalui dari persiapan data hingga visualisasi data, pembuatan model, dan berbagai layanan lainnya yang bekerja sama untuk memungkinkan bisnis dan organisasi membangun dan menerapkan model pembelajaran mesin tanpa memerlukan keahlian teknis yang ekstensif. Yang keempat, ada aliran Tensor. TensorFlow adalah platform pembelajaran mesin sumber terbuka menyeluruh yang dikembangkan oleh tim Google Brain di Google. Meskipun TensorFlow sebagian besar berkaitan dengan pelatihan dan inferensi jaringan saraf di dalamnya, terdapat serangkaian alat pustaka seperti layanan TensorFlow yang dapat dihubungkan untuk memungkinkan pengguna membuat, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin. Sumber daya ini juga mencakup alat untuk mengimplementasikan solusi untuk tugas-tugas seperti pemrosesan, bahasa alami, fisik komputer, pembelajaran perolehan, dan pembelajaran mesin prediktif. Kelima, ada PyCharts. PyChart adalah pustaka tensor sumber terbuka dan dioptimalkan yang dibuat untuk mendukung model pengembangan pembelajaran dalam menggunakan CPU dan GPU. Yang keenam, ada Apache Mahot. Apache Mahot adalah kerangka kerja aljabar linear terdistribusi sumber terbuka dan bahasa khusus dominan skala atau DSL yang ekspresif secara matematis yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kerangka kerja ini diimplementasikan pada Apache Hadoop dan dirancang untuk memungkinkan ahli statistik, matematikawan, dan ilmuwan data dengan cepat membangun implementasi algoritma pembelajaran mesin yang scalable dan efisien. Yang ketujuh, ada WK. Dipilih oleh Universitas Waikato di Selandia Baru, WK adalah kumpulan algoritma pembelajaran mesin untuk tugas penambangan data, berisi alat untuk penyiapan data, visualisasi, klasifikasi, regresi, pengelompokan, dan pembatasan aturan-aturan asosiasi, yakni platform WK membantu organisasi dalam menyimpan, memproses, dan mengelola data mereka di cloud dan on-prem. Dan yang kedelapan, ada Vertex All.
Vertexal adalah platform pembelajaran mesin menyeluruh terkelola sepenuhnya dan menyeluruh yang dikembangkan oleh Google. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melatih dan menerapkan model dan aplikasi mesin pembelajaran serta menyesuaikan model bahasa besar yang dapat dimanfaatkan pengguna dalam aplikasi mereka yang didukung. Platform ini dengan mulus menggabungkan alur kerja para insinyur data, ilmuwan data, dan insinyur mesin untuk memungkinkan tim berkolaborasi menggunakan kumpulan alat yang sama. Di sini ada framework machine learning. Kesatu, ada aliran tensor. Ini memiliki koleksi model terlatih dan merupakan salah satu kerangka kerja pembelajaran mesin paling populer yang membantu para insinyur ilmuwan saraf mendalam untuk membuat algoritma dan model pembelajaran mendalam. Dan kedua, ada keras. Keras adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan atau TensorFlow. Itu ditulis dengan Python dan dapat berjalan secara efisien di GPU dan CPU. Dan ketiga, ada MXNet. MXNet adalah pilihan semua pengembangan deep learning. Ini mendukung skalabilitas untuk berbagai GPU dan bahasa pemrograman. Keempat, ada KP. KP disingkat arsitektur konvolusional untuk penyamatan fitur cepat, adalah kerangka kerja ML dan DL lainnya yang ditulis dalam C++. Ini ideal untuk penyampaian keunggulan produksi, kategorisasi gambar, dan bereksperimen dengan metode penelitian. Dan kelima, ada H2O. Ini adalah kerangka pembelajaran mesin sumber terbuka dan berorientasi bisnis lainnya. Ini membantu dalam menerapkan analisis prediktif dengan matematika untuk membuat keputusan berdasarkan data granular. Dan keenam, ada Theano. Theano dibangun di atas NumPy dan merupakan salah satu perpustakaan ML tercepat di bawah lisensi BSD dan ditulis dengan Python dan CUDA. Dan ketujuh, ada Shogun. Ini adalah perpustakaan pembelajaran mesin yang cukup terhormat, tua, dan bersumber terbuka. Ini menggabungkan banyak koleksi struktur data dan algoritma ML itu ditulis dalam C++ dan menyatu sempurna dengan C++. Dan ke-8 ada WK. WK ini adalah kumpulan algoritma penambangan data dan pembelajaran mesin yang dapat langsung diimplementasikan oleh pengembangan dengan kumpulan data. Juga ini membantu dalam klasifikasi data, pemrosesan, pengelompokan, regresi, dan lain-lain. Kesembilan, ada MLIB. MLIB adalah perpustakaan ML APSpark, kerangka kerja sumber terbuka. Ini menawarkan antarmuka pemrograman dan familiar bagi semua pengembangan ML berbasis Python. Ke-10 ada Shaker Belajar. Ini adalah kerangka kerja ML berbasis Python gratis yang ditulis dengan bahasa pemrograman seperti C atau C++, ada Python dan Python. Itu dapat menggabungkan fungsi numerik dan ilmiah dengan memanfaatkan perpustakaan seperti SciPy, NumPy, dan Matplotlib. Dan ke-11 ada paket ML. Ini adalah perpustakaan ML berbasis C++ yang intuitif. Ia dikenal karena kemudahan penggunaan dan skalabilitasnya. Ia juga dikenal dengan operasi kotak hitamnya dan C++ API untuk proyek ML yang dikembangkan dengan baik.
ke-12 ada Apesinga. NUS Big Data System telah mengembangkan kerangka pembelajaran mendalam terdistribusi ini, memiliki arsitektur yang dapat diskalakan dan mendukung rekrutmen neural network atau RNN, convolutional neural network channel, dan mesin Boltzmann terbatas atau RBM. Ke-13 ada PyChart. Ini adalah kerangka kerja ML dan DL sumber terbuka yang populer, ringan, dan dikembangkan oleh Facebook di atas permukaan Torch, dan itulah namanya PyChart menggunakan debugger standar seperti PDB dan PyCharm. Dan ke-14 ada pembelajaran mesin Amazon. Ini adalah kerangka kerja dan layanan berbasis cloud yang memungkinkan pengembangan membangun algoritma ML. Layanan ini dilengkapi dengan alat visualisasi dan penyihir yang berbeda untuk pengembang dengan tingkat keahlian yang beragam. Dan terakhir ada Studio Azure ML. Kerangka kerja ML ini memungkinkan pengguna Microsoft memodelkan proyek ML dengan lancar. Pengembang juga dapat membangun API dari model ini dan memperluas ke layanan lain. Jadi kesimpulan dalam presentasi kali ini tentang machine learning. Machine learning adalah cabang dari ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa adanya pemrograman eksplisit. Jadi dalam machine learning, algoritma akan diberikan sejumlah data dan melalui proses pembelajaran, mesin akan dapat membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data yang telah diberikan sebelumnya. Jadi apa sih manfaat machine learning juga sendiri? Jadi apa sih manfaat dari machine learning? Machine learning membawa manfaat yang besar bagi berbagai bidang, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga kesehatan. Beberapa manfaat dari machine learning antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses bisnis. Machine learning juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, seperti mempercepat proses produksi, mengefisiensi penggunaan sumber daya, dan mengurangi biaya operasional. Terus yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi dalam pengolahan data, dan machine learning juga dapat membantu menghasilkan prediksi yang lebih akurat, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu memperbaiki layanan kesehatan. Machine learning dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis dan prediksi penyakit, sehingga memungkinkan pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan. Jadi dalam machine learning juga bermanfaat dalam bidang keamanan. Machine learning juga dapat digunakan untuk deteksi kejahatan dan prediksi kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.